Halo teman-teman semua, jumpa lagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap teman-teman sudah sehat, sudah pulih. Dan gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Saya doakan teman-teman yang berpuasa, yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga eh, tidak ada kekurangan ya, bisa lancar. Terus asam lambungnya sudah tidak kambuh lagi, ya. Lagi ya, GERD-nya sudah tidak muncul lagi, ya. Ya, pokoknya yang terbaik, doa terbaik buat teman-teman semua ya. Oke, video ini kita ngobrol santai saja ya. Wah, langsung saja. Di kolom komentar itu kan banyak yang mengeluh tentang leher mengganjal, perih ulu hati ya, dada terasa terbakar, apalagi ya bagian punggung belakang sakit ya, kayak nyeri ya. Nah, teman-teman kan eh, harus perlu ketahui dulu apa penyebabnya sampai teman-teman mendapatkan efek kayak gitu ya. Nah, ini kan salah satu ciri-ciri dari GERD ya. Tapi eh, teman-teman perlu ketahui GERD ini tidak berbahaya ya. Jadi jangan teman-teman bilang GERD ini bisa mematikan atau segala macam, tidak ya. Jadi GERD ini tidak berbahaya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pikirkan berlebihan ya tentang GERD ini. Jadi teman-teman cukup menjaga pola makan teman-teman ya. Sekarang langsung saja, eh kalau leher mengganjal, teman-teman perlu ketahui ini dari pengalaman saya. Leher mengganjal itu dikarenakan makanan yang naik ke daerah tenggorokan ya. Makanya di sini kayak gimana gitu, kayak kita mau menelan kayak ada yang nyangkut gitu. Dan biasanya nanti dimuntahkan baru terasa enak atau terasa lega ya. Nah, sekarang teman-teman perlu ketahui kenapa bisa kayak gitu. Ya, yang pasti jelas, sangat jelas itu dikarenakan otot esofagus teman-teman longgar, atau otot klep itu tempat lewatnya makanan masuk ke daerah lambung ya. Dia kayak buka tutup. Nah, itu dia longgar. Jadi makanan yang teman-teman konsumsi itu biasanya naik kembali ya. Jelas itu dikarenakan ya makan juga terlalu kekenyangan. Terus makan juga apa ya, sering mengkonsumsi yang namanya minyak berlebihan dalam arti kayak gorengan ya, santan juga, terus yang pasti jelas pedas ya, asam juga kayak gitu. Akhirnya otot les teman-teman itu longgar karena dikikis. Nah, kemudian juga perih ulu hati ya. Perih ulu hati ini ya penyebabnya sama juga, itu dikarenakan ada otot les teman-teman yang longgar juga. Nah, perihnya itu biasanya itu ada yang lecet di daerah lambung teman-teman ya, atau di dekat katup situ ada yang lecet atau iritasi. Makanya kalau ditekan itu bisa terasa sakit ya, atau terasa perih ya kayak gitu. Makanya teman-teman itu perlu ketahui dulu kenapa teman-teman bisa perih ulu hati, kenapa teman-teman bisa merasakan kayak leher mengganjal dan dada panas juga. Dada panas juga ini saya ambil simpulkan bahwa teman-teman makan biasanya kurang mengunyah halus makanan yang teman-teman konsumsi. Makanya di video-video sebelumnya saya ada pernah buat video itu ya, apakah perlu mengunyah sampai 30 kali. Nah, jawabannya perlu ya. Coba nanti teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Itu membantu, fungsinya untuk membantu lambung gampang mencerna makanan yang teman-teman konsumsi. Jadi lambung itu tidak susah untuk mencerna. Jadi dengan mengunyah 32 kali atau mengunyah makanan sampai halus itu membantu lambung untuk gampang mencerna makanan yang teman-teman konsumsi ya. Nah, kemudian eh, bagi saya itu penting sekali teman-teman jangan makan baru 5 kali mengunyah telan. Nah, itu biasanya yang menyebabkan otot klep teman-teman itu longgar ya. Jadi makanan naik kembali itu. Jadi makanan naik kembali akhirnya mengganjal di daerah tenggorokan. Seperti begitu ya. Kemudian
ada juga yang komen bilang tentang punggung sakit. Nah, itu punggung sakit itu ya efek dari GERD juga ya, bisa juga dari efek asam lambung. Karena saya pernah merasakan dulu, itu memang sakitnya luar biasa, sakitnya sangat-sangat sakit. Nah, tips saya, kalau teman-teman merasakan kayak begitu, nyeri punggung, coba kompres dengan air hangat ya, kompres dengan air hangat. Dan teman-teman perlu pikiran teman-teman harus terang juga ya, jangan mengira teman-teman tuh kayak jangan-jangan ini ginjal atau apa, bukan ya. Jadi itu hanya efek dari GERD ya, efek dari asam lambung juga. Jadi teman-teman kompres dengan air hangat sampai perihnya atau nyerinya hilang ya. Kalau dulu saya hanya minum antibiotik sih sebenarnya, saya beli di apotek antibiotik biasa, saya konsumsi sesuai resep yang diberikan. Tapi sebelumnya saya ngomong bahwa saya ini sakit nyeri di daerah pangkal paha tembus ke belakang. Nah, itu sakitnya luar biasa. Jadi saya dikasih obat antibiotik ya. Karena saya buang air kecil juga, kayak merasa ini kayak jangan-jangan kayak ginjal segala macam. Tapi saya ronsen itu hasilnya bukan ginjal. Ya, itu hasilnya normal kayak gitu. Nah, itu dikarenakan saya masih berpikiran hal-hal buruk ya, berpikir jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya ini. Akhirnya saya lakukan semua, ternyata hasilnya normal kayak gitu. Sama juga kayak jantung berdebar ya, jantung berdebar juga itu efek asam lambung juga, efek dari GERD juga. Itu sangat-sangat berpengaruh ya, kan dari pikiran ke lambung, dari lambung ke pikiran, berputar kayak gitu terus. Karena memang dua faktor ini ada sangkut pautnya ya. Makin kita pikirkan, makin kita cemas, asam lambung makin naik. Asam lambung makin naik, makin kita cemas kayak gitu. Makanya biasanya orang kalau yang berpikir lebih ya, itu sangat mempermudah cairan asam lambung diproduksi lebih banyak ya. Makanya biasanya teman-teman sering sesak. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, saran saya, jika yang masih leher kayak terasa mengganjal ya, konsumsilah contohnya bubur ya, bubur atau oatmeal ya, oatmeal ya yang lunak-lunak dulu agar lambung gampang mencerna makanan yang teman-teman konsumsi kayak gitu ya. Terus jangan dulu makan yang berminyak lebih kayak gorengan, jangan dulu makan santan ya. Teman-teman bisa lihat apa saja makanan bantang di video-video saya sebelumnya. Terus jangan dulu makan pedas ya, minuman bersoda, karena itu yang membuat otot klep teman-teman itu longgar ya. Jadi teman-teman kalau merasakan efek GERD asam lambung ini, teman-teman perlu tahu dulu apa penyebabnya yang bikin kayak gitu ya. Coba teman-teman flashback kembali apa saja teman-teman konsumsi ya sampai terjadi atau timbul efek kayak gitu. Jadi untuk tahapnya ini ya kurang lebih sebulan atau 2 bulan. Kalau sudah merasa enak, jangan langsung makan yang pantang dulu. Kita pelan-pelan bertahap. Itu nggak bisa langsung satu kali makan. Ketika sudah semua, kita mau makan yang pedas lagi, jangan dulu. Kita bertahap pelan-pelan. Kita banyakkan lambung dulu agar lambung juga tidak kaget ya menerima makanan atau yang kayak pedas ya kayak gitu. Jadi dia pelan-pelan ya. Nah, itu mungkin tips dari saya sederhana. Semoga teman-teman bisa cepat sembuh juga ya. Dan jika video saya bermanfaat, bisa share ke orang-orang. Dan saya ini bukan dokter, saya bukan hipnoterapi, saya bukan dukun segala macam. Saya hanya mantan penderita, sama kayak teman-teman juga yang rasakan sekarang ya. Panik, cemas berlebihan ya, terus apalagi asam lambung naik, wah macam-macam lah. Karena memang penyakit ini memang penyakit serba sensasi. Ya, mungkin itu video simple dari saya. Jika memang ada yang mau bertanya, bisa follow Instagram saya atau di kolom komentar. Kita sama-sama sharing karena saya juga sama-sama belajar ya. Terus jika ada pertanyaan bisa DM saya di Instagram juga. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.